Jakarta. Masih dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi sahabat RPK, apa kabar Anda semuanya hari ini ya? Hari Jumat 10 Juli 2020. Sahabat RPK, obsesi obrolan sehat dan berisi kembali hadir ya di ruang dengar Anda dan sudah mengantar jumpa Anda kembali dengan Julia. Di sini ada rekan Herman juga di meja operator. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas pagi. Semoga berjalan dengan baik, menyenangkan, lancar-lancar aja ya sahabat RPK. Say hi juga untuk sahabat RPK yang mungkin saat ini tengah melaju di perjalanan menuju tempat tugas, tempat usaha, atau ya mungkin ada janji begitu ya. Semoga lancar-lancar saja perjalanan Anda sahabat RPK. Oke, hari ini hari spesial pastinya karena kita mau berhubungan jarak jauh nih ya sahabat RPK ya, Skype bersama Mas Anjari Umar Jianto. Mas Anjari ini adalah humas dari Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dan kita jumpai saja. Selamat pagi Mas Anjari. Pagi Mas Julia. Apa kabar Mas Anjar? Alhamdulillah, salam sehat. Wah, salam sehat ya, kita sehat selalu ya, terus ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Anjar ya tentang ya pertama sih ya kita tahu ya kemarin-kemarin itu banyak sekali ada sejumlah kasus kebocoran ya kan, marketplace, data konsumen marketplace, kemudian juga data konsumen operator seluler kemarin. Terus saya juga dengar kini diduga ada kebocoran kan tentang data-data pasien yang COVID-19 itu ya Mas Anjari ya. Jadi memang perlu mendesak begitu ya dibentuk satu undang-undang untuk perlindungan data pasien begitu. Nah ini kan cepet-cepetan nih gimana caranya begitu ya supaya jangan ada nih kebocoran-kebocoran begitu. Nah kemarin juga Persi mengusulkan pengecualian penghapusan data rekam medis dalam pengaturan rancangan undang-undang PDP tersebut. Nah kenapa nih Persi mengusulkan hal seperti itu? Alasannya apa aja nih Mas Anjari? Oke, Mbak Julia dan pendengar radio RPK. Ini sapaannya apa ya kalau sahabat RPK Mas Anjari? Sahabat RPK. Yes. Salam sehat Indonesia. Okay. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan sahabat RPK. Pertama, saya sedikit koreksi di pengantar Mbak Julia. Okay. Itu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Data pribadi, sorry, iya. Data pribadi, yes. Pertama, itu adalah undang-undang atau rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPR dan pemerintah tentunya sebagai pembuat undang-undang. Nah kemudian minggu lalu itu kita di Persi itu diundang sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk dimintain pandangan. Ya, dimintain pandangan soal apa? Soal bagaimana sih pengelolaan atau perlindungan data pasien atau data pribadi bidang kesehatan. Itu sejarahnya dulu ya. Jadi kemarin kita diundang datang ke Komisi 1 DPR. Nah, sesungguhnya yang perlu kita pahami dulu adalah kalau kami dari Persi pertama mengucapkan apresiasi ya dan juga terima kasih juga kenapa kemudian pemerintah dan juga DPR menginisiasi undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kan data pribadi menyangkut saya, Mbak Julia dan sahabat RPK. Senang nggak kalau dilindungi kan gitu ya? Seneng banget kalau dilindungi. Nah itu nih artinya kita apresiasi soal itu dan kita prihatin Mbak Julia sangat menarik tadi ada beberapa kebocoran dan kalau di kita misalnya ada isu kemarin data pasien COVID PDP COVID itu katanya bocor kan gitu. Nah tadi ditanyakan soal rekam medis. Nah saya satu saja dulu salah satu usulannya itu memang begini. Di dalam RUU PDP itu Mbak ada tiga pilar, tiga komponen. Ada pemilih, ada pengendali, ada pemroses data pribadi. Sebetulnya itu ya ada tiga komponen itu. Nah kemudian dari salah satu pemilih itu kalau tidak salah di sekitar pasal 8 itu memang kemudian disebut si pemilih kita dalam konteks kami itu adalah pasien atau kesehatan itu dimungkinkan mengubah dan menghapus data pribadi. Jadi kita boleh menghapus data pribadi begitu? Ya, di dalam rancangannya begitu. Nah, dalam konteks kesehatan atau dalam konteks rumah sakit, kan data pribadi itu adalah rahasia kedokteran. Atau orang menyebutnya mungkin rahasia pasien, tapi istilah dalam undang-undang itu rahasia kedokteran namanya. Apa itu? Catatan dan dokumen tentang kesehatan setiap pasien. Nah,
diatur di sana itu dalam undang-undang itu termasuk turunannya bahwa sebetulnya data di dalam rekam medis itu boleh diubah atau dikoreksi tetapi tidak boleh dihapus. Oh, jadi pasien boleh mengkoreksi data itu gitu? Oh, bukan pasien. Bukan pasien ya, pasien. Dokter. Kalau rekam medis itu kan yang mencatat kan tenaga medis ya. Oh, oke. Atau tenaga kesehatan. Nah, jadi di dalam, saya sebutkan aja misalnya di Permenkes rekam medis ya, itu di 269 2018 soal rekam medis itu disebut bahwa jika terjadi kekeliruan, misalnya menyebut umur salah, misalnya, menyebut nama salah, atau catatan kesehatannya dengan beberapa indikasi salah sebut, itu cukup dicoret. Kemudian dibetulkan, kemudian diparaf sama tenaga medisnya. Kalau itu dihapus, maka sebetulnya secara ini ya nggak sesuai dengan Permenkes ini. Gitu ya. Jadi itu ya menurut Persi gitu ya. Nah, urgensinya usulan penghapusan itu gimana sih, Mas Anjar? Sebenarnya. Justru kita minta pengecualian supaya dalam konteks data pribadi kesehatan, rahasia kedokteran itu jangan kita dikecualikan supaya nggak bisa dihapus. Pentingnya sekarang begitu. Pertanyaan kan jadi kenapa sih nggak boleh dihapus? Iya gitu? Betul, pentingnya gitu. Kenapa mempertahankan gitu? Ya gini, contoh ya Mbak. Sebetulnya saya bisa mengungkapkan sekurangnya 3 hal. 3 hal. Satu, alasan regulasi atau legalitas bahwa undang-undang kesehatan, rumah sakit, turunannya sampai Permenkes rekam medis itu memang boleh membetulkan tetapi cukup dicoret dan diparaf ya, tidak boleh dihapus. Yang kedua, secara substansinya. Secara substansinya, setiap catatan atau dokumen data pribadi pasien atau rahasia kedokteran, rahasia pasien itu adalah rekam jejak dari kesehatan kita. Sehingga seyogyanya dan sebaiknya memang itu tidak dihapus. Itu kan jadi catatan kesehatan kita. Yang ketiga, barangkali gini. Secara sosiologis barangkali kita kebayang nggak Mbak Zulia, coba bayangkan riwayat kesehatan kita itu misalnya menjadikan, ini riwayat kesehatan kan sering dipakai untuk persyaratan tertentu, misalnya ngelamar kerja, sekolah, ngelamar jadi pejabat, misalnya Mbak Julia jadi anggota legislatif dulu nanti. Pasti terus kemudian ada riwayat, biasanya ada beberapa riwayat penyakit ya, atau asuransi lah. Tidak ditanggung karena sakit ini. Betul, iya. Kalau itu dihapus, gimana akibatnya? Benar ya. Itu jadi contoh. Atau misalnya, maaf, ada sesuatu yang menjadikan itu misalnya identitas yang menjadi ciri khas. Misalnya pernah punya tanda-tanda apa terus dihapus terus dimanfaatkan untuk hal-hal maaf nih, kejahatan gitu. Itulah menyebabkan rekam medis sebaiknya ngikutin undang-undang itu atau peraturan rekam medis gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya pernah nggak sih ada case gitu, Mas Anjar, bisa dihapus gitu atas permintaan pasien gitu mungkin? Pernah nggak dalam kondisi tertentu misalnya? Saya mau tanya nih, dalam kondisi tertentunya tuh gimana gitu? Pernah nggak sih ada case seperti kita itu? Orang kesehatan insya Allah itu ada 3, kita itu patuh pada disiplin karena itu ada norma disiplinnya, ada patuh pada etik, pada peraturan. Aturan dan disiplin kita itu diatur ketat di sektor kesehatan tuh memang nggak boleh menghapus. Maka kalau keliru ya dicoret gitu. Ya. Jadi ini memang penting ya, dalam klausul dari rancangan undang-undang itu tidak ada penghapusan data pribadi pasien gitu ya. Dalam hal pasien gitu ya. Riwayat kesehatannya. Baru satu usulan. Dari beberapa usulan versi maksudnya. Oke. Ini satu usulan. Sebenarnya beberapa banyak boleh dong di-share gitu usulan-usulannya gitu. Dengan senang hati Mbak Julia. Iya. Mungkin sahabat RPK juga ingin tahu gitu ya, nanti ke depannya seperti apa sih gitu. Iya. Nah, salah satu itu poin satu yang coba saya ungkapkan di usulan versi di rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 itu. Yang kedua adalah kita memang sangat berharap RUU PDP ini mampu melindungi data pasien dari perilaku jual beli yang bahkan sampai ke luar negeri. Gitu ya. Jadi kita ingin betul di dalam RUU ini ada upaya yang cukup sistematis gitu
yang strategis bagaimana melindungi data pasien supaya tidak diperjualbelikan kan gitu. Terus yang ketiga adalah kita juga meminta dalam hal pengaturan data pribadi pasien, itu pengaturannya didasarkan pada peraturan bidang kesehatan, baik itu undang-undang, PP, terus kemudian sampai peraturan Menteri Kesehatan dan standar kesehatan lain. Artinya jangan sampai RUU ini nanti mengatur beberapa hal yang sifatnya teknis kesehatan, terutama di data pribadi pasien. Karena apa? Karena itu sudah diatur, satu. Kedua, juga pengaturan di sisi data pribadi pasien itu kan spesifik gitu. Itu sih 3 hal yang kita, selain beberapa hal usulan. Dan untuk masyarakat sendiri gitu ya Mas Anjar ya, seharusnya merespon mengenai usulan penghapusan data ini seperti apa nih respon masyarakat? Ya, sebetulnya yang perlu direspon tidak semata-mata soal usulan Persi. Kami hanya bagian kecil dari stakeholder perlindungan data pribadi gitu ya. Ya, tapi justru kalau kami misalnya itu mengajak kita semua peduli soal data pribadi ini. Dan ketika RUU ini mulai digulirkan sebagai niat baik melindungi data, termasuk data saya, data sahabat RPK, yuk kita menaruh perhatian untuk memberikan masukan. Apa sih yang dilindungi, apa yang boleh dibuka. Ini kan soalnya kayak gini Mbak. Saya ngambil perspektif gini ya, bahwa sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah apa itu data pribadi. Data pribadi pasien itu apa? Nah, saya coba ungkapkan dulu deh. Data pribadi pasien itu apa saja sih gitu. Data pribadi pasien itu bisa jadi satu soal identitas, nama, umur, tanggal lahir, itu juga bagian dari data pribadi. Yang kedua riwayat kesehatannya, catatan bidang kesehatannya. Misalnya pernah sakit apa, dikasih obat apa kan gitu. Yang ketiga data genetik. Mbak misalnya pernah tes DNA nggak? Nah itu data. Terus ada data biometrik. Sekarang zaman teknologi ya, jadi kayak wajah kita ini Mbak, kemudian dimasukkan ke data besar gitu, big data, kan kelihatan nanti, oh ini Anjari, oh ini Julia gitu. Padahal cuma wajah ya Mbak ya. Tapi kelihatan terus keluar betul ya, itu data biometrik. Artinya ada 4 tahapan jenis data pribadi di bidang kesehatan. Nah ini semua mungkin akan diatur di perlindungan data pribadi ini. Iya sih, menarik sih. Kita harus sangat peduli soal ini menurut hemat saya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Nah, kalau gitu kan ada data pribadi itu apa? Data pribadi itu sebuah catatan fakta tentang kita yang harus dilindungi, yang harus dirawat dan dirahasiakan sebetulnya. Persi menganggap bahwa data pribadi pasien itu dasarnya adalah privasi dan harus dirahasiakan. Privasi dan harus dirahasiakan. Harus itu. Nah, sehingga kemudian prinsipnya data pribadi itu satu memang harus dirahasiakan dan dilindungi, kedua bisa dibuka dengan beberapa syarat, yang ketiga mungkin wajib dibuka gitu. Dalam pandangan kita begitu. Dibuka dengan beberapa syarat. Nah syaratnya itu kira-kira apa Mas Anjar? Kalau di dalam aturan kesehatan sekurangnya itu ada 5 ya, tapi saya coba sampaikan ini. Pada prinsipnya rahasia kedokteran itu adalah privasi dan dirahasiakan. Namun bisa dibuka dalam hal satu, karena izin dan sepengetahuan pasien. Itu harus ya. Iya, itu prinsip namanya dirahasiakan Mbak Julia. Kalau ngomong ke saya, Mas Anjari ini dirahasiakan. Maka Mbak ini bisa dibuka nggak? Oh boleh ya, berarti boleh. Satu. Yang kedua adalah kepentingan kesehatan pasien sendiri. Maksudnya? Misalnya apa? Misalnya saya sakit, kemudian dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi. Saya di rumah sakit. Nah itu kan pasti akan dibuka. Betul. 3, atas perintah undang-undang. Perintah undang-undang itu dalam hal misalnya contohnya hari ini kita pandemi COVID. Semoga kita terhindar dari penularan COVID. Amin. Nah, karena itu kan ke dalam keadaan wabah, perintah undang-undang memang kemudian kerahasiaan itu menjadi terbuka atau dalam keadaan bencana. Nah itu undang-undang kan membolehkan. Terus yang ketiga, yang keempat adalah karena perintah pengadilan. Atau misalnya untuk dibuka oleh aparat penegak hukum untuk penegakan hukum. Ya itu dibolehkan. Artinya
Nah, syarat ini kan cukup cukup ketat sebetulnya undang. Jadi kesimpulannya memang data pribadi itu juga mestinya dilindungi. Oke. Nah, kalau misalnya demikian ya Mas Anjar, untuk orang-orang tertentu misalnya yang punya maksud-maksud gitu ya, maksud-maksud tertentu pasti pengen dong data kesehatannya ini dihapus gitu, misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ini mungkin ada yang pro dan kontra pastinya gitu ya, di mana kepentingan itu ada gitu ya. Tapi dari Persi sendiri gitu, apa yang mesti disampaikan? Kalau misalnya ada yang keberatan gitu atas usulan Persi ini, Mas Anjar? Ya boleh, karena gini menurut saya rancangan undang-undang ini kan baru rancangan, baru proses. Setiap pihak bisa mengusulkan. Kemarin ketika Persi datang ke Komisi 1 itu juga hadir dengan 3 stakeholder lain dari financial technology, fintech, dari teman-teman teknologi IT itu juga hadir. Mereka memberikan banyak perspektif juga. Nah, artinya kan kita punya kepentingan masing-masing, kita usulkan. Nah, dari sisi kita sih, kenapa kemudian dikecualikan data pasien itu tidak dihapus, data rekam medis itu tidak boleh dihapus, ya itu sebetulnya demi kepentingan pasien sendiri. Betul. Ya, jadi sehingga kita mengusulkan itu, dan dalam undang-undang kan dimungkinkan pengecualian itu. Sama dengan undang-undang kesehatan kita yang bahwa data rahasia kedokteran itu pada dasarnya adalah privasi dan harus dilindungi rahasia, tapi dalam keadaan 4-5 hal tadi kan boleh dibuka. Iya. Tapi tadi kalau misalnya Mas Anjar sebutkan berguna misalnya untuk melawan kerjaan gitu ya, mungkin gitu ya, katakan ada seseorang yang menderita satu penyakit tertentu dan itu memang tidak diperbolehkan begitu. Nah, ini penghapusan data atau riwayat kesehatan ini justru akan menguntungkan kan buat orang yang memang mau gitu, Mas Anjar. Loh, ya kalau misalnya ya itu pekerjaan. Saya menyebutkan gini, kalau kita menghapus itu menurut Mbak Julia, niat kita apa sih menghapus data pasien, data rahasia, rekam medis itu, coba saya tanya. Apa maksudnya? Pasti kan supaya lolos di pekerjaan itu misalnya. Atau lolos melamar jadi pejabat apa gitu. Atau lolos, nah itu kan berarti intensinya seperti apa? Ada niat yang nggak pas kan sebetulnya. Betul ya, ada cheating di situ ya Mas. Nah, itu maksud saya. Itu yang kita hindari sebetulnya. Itu yang justru dihindari ya. Makanya oleh sebab itu kita pun, ini kan kewajiban melindungi ini kan tidak cuman, ini yang menarik kayak gini ya Mbak. Di rekam medis itu ya, secara Permenkes diatur bahwa isi dari rekam medis itu miliknya pasien. Semua catatan dokumen itu isinya adalah miliknya pasien. Tetapi dokumennya, berkas itu miliknya rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya dalam hal perlindungan data pribadi pasien itu tidak cuma tanggung jawabnya kita orang rumah sakit juga, tapi tanggung jawabnya si pasien. Kalau dalam undang-undang tadi ada pemilik, ada pengendali, satu lagi ada pemroses. Itu semuanya bertanggung jawab terhadap data pribadi, termasuk data pribadi pasien. Betul. Satu lagi nih, ini ada kekhawatiran ya di masyarakat. Saya juga sih Mas Anjar ya, kan kebocoran-kebocoran terjadi nih gitu ya. Ngeri gitu loh, misalnya riwayat kita juga bocor nih gitu ya, keluar nih. Nah, proteksinya seperti apa nih Mas Anjar yang bisa diusulkan gitu kepada pemerintah? Ya tentu ada banyak cara untuk memproteksi itu, baik memproteksi secara konvensional maupun digital. Ya kalau sekarang saya cerita soal rekam medis saja, soal rekam medis ya. Petugas rekam medis kami itu sebelum mereka bertugas di rekam medis itu disumpah dulu. Iya. Untuk menjaga kerahasiaan pasien itu bahkan sampai mati. Bahkan para tenaga medis pasti sumpah bahwa menjaga kerahasiaan pasien itu untuk bahkan sampai mati gitu. Itu udah sejak awal. Ada nggak kalau Mbak ini, misalnya Mbak Julia pernah disumpah jadi penyiar untuk menjaga rahasia saya gitu? Ya pasti akan lebih susah ya kalau seperti itu untuk melanggar ya Mas ya.
teman-teman para medis, tenaga medis itu sumpah untuk menjaga rahasia itu. Artinya secara etik dan secara disiplin kita itu sudah diatur. Yang kedua, memang kami punya tenaga khusus, artinya memang profesional berkompeten dalam bidang perkamedis. Jadi tidak semua orang juga bisa membuat rekam medis. Diatur siapa yang mesti menuliskan rekam medis. Tidak semua orang, misalnya saya dokter kemudian nyuruh Mbak Julia, teman saya tolong dong dicatetin, ya nggak bisa juga gitu. Terus dalam hal penyimpanan juga di tempat yang khusus di kami ini. Sampai nanti ke tingkat digital, maka perlu anonimisasi apa ya itu ya, kita juga ya. Dianonimkan gitu loh. Dianonimkan. Jadi acak sedemikian rupa sehingga kemudian data yang sifatnya identitas tidak ada. Nah itu kan contoh soal bagaimana tingkat pengamanan. Sampai nanti disimpan kalau di server dengan tingkat security yang tinggi ya. Contoh-contoh seperti itulah. Nanti teman-teman di DPR, Bapak Ibu DPR pasti sudah memikirkan gimana proteksi. Baik ya, seru sih ngobrol masalah ini ya Mas Anjar ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di topik yang berikutnya. Tapi satu hal nih, pesan-pesan aja deh untuk sahabat RPK ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Persi ya terkait dengan rancangan undang-undang PDP ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Julia dan sahabat RPK. Pertama, kami sih Persi mengajak dengan momentum disusunnya RUU perlindungan data pribadi ini, awareness kesadaran kita soal data pribadi itu menjadi meningkat. Maksud saya ya dimulai dari diri kita lah, dari diri pribadi. Jangan membiasakan berbagi catatan kesehatan di media sosial, status WA, Instagram. So jagalah diri. Ada yang memang itu hak privasi Anda. Nah, karena kalau sebagai pasien Anda sudah membuka diri, sebetulnya bagi kami rumah sakit itu terhindar dari kewajiban melindungi karena Anda sudah membuka diri, misalnya itu sebagai pasien gitu. Awareness lah mulai dari situ. Yang kedua adalah momentum ini yuk kita sama-sama kawal ini RUU PDP karena ini untuk kepentingan kita. Kepentingan kita sebetulnya. Nah, kami Persi menyuarakan kepentingan pasien, kepentingan masyarakat kesehatan, perumah sakitan, bagaimana membuat perlindungan data pribadi pasien itu. Baik, terima kasih banyak Mas Anjar. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Apalagi mungkin tentang kelanjutan ini nanti gitu ya. Salam buat teman-teman semuanya. Baik, sahabat RPK itu tadi. Salam sehat Indonesia ya. Oke, baik sahabat RPK itu tadi ya Mas Anjari Umar Jianto, Humas dari Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kita tadi sudah berbincang-bincang banyak ya tentang di mana Persi ini mengusulkan pengecualian penghapusan data rekam medis dalam pengaturan rancangan undang-undang PDP dan mengajak juga masyarakat untuk peduli begitu ya dan tetap menjaga data pribadi kita masing-masing. Baik sahabat RPK, kita break sebentar, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi. Stay tune di 96.3 RPK FM. Jam di studio kami menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sahabat RPK, industri pariwisata berada di urutan kedua setelah usaha tambang sebagai penyumbang pemasukan besar bagi negara. Namun, di tengah pandemi virus COVID-19 yang membuat kegiatan sekolah maupun kampus dialihkan menjadi pembelajaran online, banyak yang berpikir, bagaimana mencari SMK pariwisata yang terbaik? Bagaimana mencari tahu mengenai sekolah tersebut? Bagaimana pendaftarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Apalagi setelah wabah COVID-19 berakhir, industri pariwisata yang pertama kali akan bangkit. Memperkenalkan SMK Paramita, sekolah kejuruan di bidang pariwisata yang mempunyai 4 program studi, yaitu usaha perjalanan wisata, perhotelan, kuliner, dan multimedia. Selain berbekal ilmu, juga berbekal skill untuk bekerja. Bekerja sama dengan berbagai perusahaan travel, hotel, dan restoran menjadi peluang lulusan untuk direkrut di salah satu perusahaan tersebut. Ayo mendaftar di SMK Paramita secara offline dan online. Info lengkap segera hubungi 0818 0743 1755 atau klik www.paramita1.paramita.sch.id. Kunjungi juga medsosnya di Instagram @SMK Paramita Jakarta Official atau @SMK Paramita 2 Jakarta. SMK Paramita berkarakter, kompeten, dan mampu bersaing